Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat dan bahagia untuk kita semua, mitra dan sahabat PIMTI Perempuan Indonesia. Selamat datang di podcast PIMTI Bertandang episode ke-14. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, kami host Arlinda Imbangjaya, Sri Hadiati, tapi biasa dipanggil Ati. Bu Ati mungkin memperkenalkan sedikit mengenai PIMTI, silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Linda, Bu Osa, selamat datang. Jadi Ibu Bapak Mitra PIMTI, sebetulnya PIMTI ini suatu perkumpulan paguyuban yang dibangun dari tahun 2019 dan merupakan anggotanya adalah eselon 1 di kementerian, lembaga maupun di daerah. Jadi sekda ya di provinsi. Misi pertama sebetulnya kita bicara tentang sosial. Jadi kita lebih banyak ke kegiatan-kegiatan sosial, tetapi kemudian sekarang sudah berkembang ke education juga ke ekonomi. Nah, ini yang sudah memperluas peran PIMTI dan mudah-mudahan semua ini bermanfaat tidak hanya untuk para perempuan ASN tetapi juga untuk para perempuan Indonesia. Oke, baiklah itu sekilas mengenai tentang PIMTI ya. PIMTI. Oke Mbak, berbahagia sekali hari ini kami berdua dapat bertandang menjumpai salah seorang pejabat tinggi perempuan hebat eselon 1 di Kementerian Keuangan yang cantik tentunya, ramah, dan yang pasti beliau tegas ya. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Lembaga Nasional Single Window atau yang kita sebut dengan NLNSW ya Bu ya. Beliau adalah Ibu Oza Olavia, Sarjana Apoteker Master of Science. Beliau dikenal dengan nama Ibu Oza. Kita panggil Ibu Oza ya Bu ya, biar lebih akrab kita. Bagaimana kabarnya Bu Oza? Alhamdulillah, Sehat? baik Bu Linda, Bu Ati, senang ketemu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, kali ini kita akan berbicara masalah perempuan dan gerbang ekspor impor Indonesia. Dan dalam hal ini kita akan fokus bagaimana menjaga kepatuhan di era digitalisasi ya. Nah, mungkin sebelum kita memulai perbincangan, kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita ingin mendengar atau mengetahui lebih dekat mengenai Ibu Oza. Bu Oza mungkin bisa bercerita kepada sahabat PIMTI mengenai latar belakang Ibu atau sedikit pengalaman Ibu yang paling berkesan yang hingga akhirnya Ibu pada saat ini mencapai puncak ke jabatan eselon 1 untuk ASN ya, di posisi seperti sekarang. Monggo Bu Oza, silakan. Ya, makasih Bu Linda. Jadi kalau bercerita saya gitu ya, saya ini Putri Minang. Jadi Putri saya Minang. berasal dari Sumatera Barat, dari Orang Bukit Awak Tinggi, ya, Bu? orang Awak. Jadi orang Bukit Tinggi. Kemudian saya kalau dari sisi pendidikan, saya sampai dengan kuliah di Sumatera Barat. Jadi SD, SMP, SMA di Bukit Tinggi. Kemudian saya kuliah di Universitas Andalas, S1 sampai dengan apoteker. Kemudian saya ngambil masternya di Universitas Indonesia. Nah, kalau terkait dengan pekerjaan, saya bergabung dengan Kementerian Keuangan di tahun 1996. Jadi adalah penerimaan Kementerian Keuangan. Jadi kita pada penerimaan umum pada saat itu Masih muda Bu. Masih muda. tahun 96. Oke, kemudian kami di diklat kesamaptaan karena kalau saya ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi saya berkarir di awal di Direktorat Jenderal Bea Cukai dari tahun 96. 96. Beda 10 tahun kayaknya sama Iya, itu dia. Kalau dari sisi penugasan cukup beragam Bu. Saya cukup lama karena hampir 25 tahun saya di Bea Cukai. Saya penempatan cukup banyak. Saya pernah menjadi kepala kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta. Pernah menjadi Kakanwil Bea Cukai di beberapa tempat di Jawa Timur, di Jakarta, di Sumatera Utara. Pernah menjadi Direktur Teknis Kepabeanan. Seterusnya setelah itu saya menjadi staf ahli Menteri Keuangan bidang penerimaan negara dan saat ini saya menjadi Kepala Lembaga Nasional Single Window. Panjang sekali sudah Panjang. karirnya. Cukup panjang luar biasa. Sarjana Sudah banyak bisa luar dikulik biasa. ini.
Itu banyak bisa dikulik. Kita coba masuk ke substansi. Ya. Bu Ati mungkin pertanyaan pertama silakan Bu Ati. Iya. Ini pokoknya kita relax aja ya Bu ya. Kita Santai aja Bu. Iya. relax. Meskipun yang akan dibahas Iya. kayaknya kok cukup serem gitu ya. Cukup serem. Nggak serem kok, Bu. Oh, nggak serem gitu. Ini tadi mendengarkan cerita sekian 25 tahun ya Bu ya di kepabeanan di bea cukai. Sedangkan kita sendiri itu kalau udah urusan bea cukai kan kayaknya udah ribet gitu ya. Dan itu dunia laki-laki banget gitu. Nah, ini mungkin Ibu juga bisa menceritakan kepada kami ya, Pimti dan juga para mitra Pimti, bagaimana sih membangun rasa percaya diri di dunia yang notabene itu banyak laki-laki, sedangkan Ibu pasti waktu masuk kan ya imut-imut gitu ya, perempuan mana dari jauh gitu ya, dari Sumatera Ini Barat. Putri Minang loh, Putri Bu. Minang. Iya. Oh iya, makanya. Benar. Gimana Bu? Semangatnya Ceritakan luar sedikit biasa nih. awal-awal Ibu masuk ke dunia kepabianan. Kepabeanan. Ya benar Bu Ati, Bu Linda. Jadi memang pastinya dari kuliah kita masuk ke Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea Cukai yang notabene pada saat sekarang aja masih dominan laki-laki, Iya, apalagi iya. zaman dulu. Iya. Jadi dominannya pada saat itu Iya. adalah hampir semuanya adalah pegawainya adalah pria. Jadi memang pada saat masuk nggak kepikir juga keterimanya di bea cukai memang. Nah pada saat masuk namanya kalau kata orang Minang kan di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung. Lima bumi Iya. dipijak di sini lagi berjuang. Jadi artinya ya kita menjalani, apalagi memang yang kita memang agak sedikit berbeda, pada awal kita harus menjalani yang namanya kesamaptaan karena pendidikan di bea cukai semi militer. Jadi kami harus samapta di bawah Kopassus. Oh. Nah ini yang mungkin pendidikan militer itu bikin kaget kan, Iya. karena kita Iya. harus dipaksa untuk disiplin, dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan ke semi militeran yang memang harus kita jalani. Iya, iya. Dan kami menjalani pendidikan dari kesamaptaan dan pendidikan kepabeanan itu sekitar 1 tahun di Pusdiklat Bea dan Cukai. Iya. Gitu. Jadi memang kalau kita bagaimana caranya tadi kita bisa menyesuaikan, Beradaptasi, ya gitu. memang kita mau tidak mau harus menyesuaikan dengan tempat di mana kita bekerja, dan kebetulan memang saya juga karena pasti Bu Linda tahu kita sebagai perempuan Minang kan juga sudah dilatih untuk Iya. di rumah untuk Mandiri. bisa melakukan mandiri dan Benar banyak banget. hal yang bisa kita kalkulasi. Jadi pengalaman dengan keluarga menurut saya menjadi basics yang utama pada saat kita bekerja, di mana kita bisa untuk akhirnya menjalani penugasan dengan baik. Nah, ini juga sama-sama Putri Minang, jadi Betul. hafal tadi Sama-sama. ya. Iya. Ini menarik juga ya, dari pertama kepabeanan, terus tadi yang jabatan sekarang adalah LNSW, Lembaga Nasional Single Window. Yang pasti intinya itu kan integrator ya Bu ya. Betul. Jadi mau ibu harus mengintegrasikan banyak kementerian gitu kan. Nah itu bagaimana itu Bu? Perubahannya gitu ya, perubahannya dari yang semula sangat dominan menjadi pengawas kan dominan ya. Iya, betul. Kemudian Betul. sekarang ibu harus merangkul banyak kementerian gitu. Ini kan tentunya tidak mudah ya Bu ya. Iya. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi pekerjaan, kalau saat kita di kepabeanan itu pastinya kita berhubungan dengan banyak kementerian lembaga Ya, juga. kementerian Tapi lembaga. cara kerjanya beda. Kalau kepabeanan kan mengawasi atas barang yang masuk dan keluar wilayah Republik Ya. Indonesia, dan juga mungkin ada beberapa kegiatan cukai. Nah, Ya. pada saat di LNSW saat ini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, tapi ini lebih mengintegrasikan. Karena kalau Lembaga Nasional Single Window itu adalah mengelola Indonesia National Single Window dan menyelenggarakan sistem Indonesia National Single Window. Artinya apa? Kalau dulu tadi Bu Ati bilang, Bu Linda bilang bahwa kita kan bekerja itu dengan banyak kementerian lembaga. Iya. Tapi dulu orang kan datang tuh masing-masing ke satu-satu pintu. Satu pintu. Datang ke perdagangan, datang ke bea cukai, datang ke karantina. Setiap datang dia harus bawa dokumen yang sama nih. Nah. Bawa dokumen impornya, bawa NPWP-nya, bawa packing list-nya, bawa BL-nya. Semua diminta terus. Nah, kalau Bisa saat berkotak-kotak ini, gitu ya? Bisa. Dulu semuanya minta. Jadi ada repetisi, ada duplikasi permintaan dokumen oleh semua kementerian lembaga. Nah, dengan adanya Lembaga Nasional Single Window, kita mengintegrasikan semua dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen lainnya terkait dengan kepelabuhan kebandaraan yang kita integrasikan secara elektronik. Artinya satu kali kirim melalui LNSW, kami yang kirim ke beberapa tempat. Sistem Jadi yang sistem mengirim. makanya satu pintu. Oke. Makanya Iya, menjadi iya, single window. Iya. Dan ini
kita lihat bahwa pada saat ini syukurnya di Indonesia hampir semua kementerian lembaga sudah tergabung dengan LNSW. Saat ini kita ada 29 KL 29 yang sudah ya? tergabung dengan Lembaga Nasional Single Window. Gitu Bu Linda, Bu Ati. Iya. Saya ingat nih Bu Oza. Dulu itu kan kalau kita melakukan kegiatan ekspor impor, ini pengalaman ya. Jadi artinya mungkin di antara sahabat-sahabat Pinti ingin berusaha atau ingin berfungsi atau ingin melakukan kegiatan ekspor impor itu kita tuh datang satu-satu ya ke BKPM-nya, ke Kementerian Perdagangannya, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian gitu. Biaya cukainya belum. Biaya cukainya nanti lain lagi tuh udah urusan BL dan sebagainya. Nah ini Lembaga Nasional Single Window ini dia berfungsi mengintegrasikan. Jadi semua perizinan yang ada di KL-KL yang saya sebut tadi cukup satu masuk ke tempat Ibu, begitu kan Bu? Betul. Jadi kita mengenal istilahnya namanya sekarang single submission. Single submission. Single submission. Jadi Single artinya submission apa dulu? mengajukan Biar diri satu kali sebagai kirim. suatu pelaku usaha Satu. misalnya pengen mengurus satu izin suatu barang, dia ada di beberapa KL. Misalnya suatu komoditi harus ada rekomendasi dulu di perindustrian, izinnya nanti yang diterbitkan oleh perdagangan. Nah, dulu kan datang ke perindustrian, kemudian datang lagi ke perdagangan. Nah, dengan sekarang dokumen yang dengan sama. Sekarang single submission, pelaku usaha tinggal mengajukan ke sistem ke LNSW. Nanti kami akan mengirim ke ke perindustrian, misalnya melalui SINAS-nya, sistemnya perindustrian. Kemudian apabila sudah mendapatkan rekomendasi atau praktek dari perindustrian, kami akan kirimkan itu by system kepada perdagangan. Nanti Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan misalnya persetujuan impornya by system juga. Jadi pelaku usaha tidak perlu mengirim banyak dokumen, cukup satu kali kirim dan kitalah yang akan mengirimkan kepada KL yang terkait. Jadi tergantung komoditinya, tergantung barang-barang yang akan dilakukan kegiatan impor ekspor atau perizinan lainnya. Jadi saat ini semua kanal terkait dengan perizinan, terutama untuk barang larangan pembatasan yang ada di Indonesia, semuanya melalui Lembaga Nasional Single Window. Jadi cukup satu kali ya Cukup Bu ya? satu kali. Even itu NIB-nya. Betul. atau Kalau SUI-nya dan NIB sebagainya. itu kan melalui Cukup satu teman-teman di kali. OSS Iya. kami nanti yang narik data dari Oke. OSS. Jadi kami data itu dimasukkan untuk mencocokkan apakah validasi betul atas importir yang sama. Kami akan langsung mendapatkan informasi dari BKPM. Kami terhubung juga dengan teman-teman di OSS. Oke, baik. Kalau gitu Bu Ati, ini ada OSS. Kemudian di perindustrian ada Sinas. Sinas. Di Ya. Kementerian juga ada Di Inatrade. Kementerian Inatrade. Inatrade. Ini semua satu connection ya Bu? Ya, bisa jadi connection. kita punya koneksi. Jadi dia masing-masing ada sistem, tapi sistem itu diintegrasikan. Nah, makanya kalau kita lihat ini kami itu terhubung dengan tadi 29 KL dengan berbagai macam integrasi. Ada yang sudah menjadi sistem seperti Inatrade, seperti di BKPM ada OSS, di ini ada Sinas, di pelabuhan ada Inaport. Nah, itu sudah terhubung atau yang mungkin masing-masing dengan in-house masing-masing kementerian lembaga. Misalnya dengan karantina, dengan imigrasi, dengan Badan POM, Kementerian Kesehatan. Jadi setiap komoditi yang butuh izin larangan pembatasan dulu kan harus datang tuh. Nah, kalau saat ini cukup menyampaikan dokumen by online, nanti kita akan kirimkan ke KL terkait. Nah, nanti requirement tetap mengacu kepada yang diminta oleh kementerian Masing-masing. lembaga masing-masing. Oke. Jadi Lembaga Nasional Single Window tidak mengurangi kewenangan masing-masing kementerian KL. lembaga. Bu Oza, sebentar Bu. Ini kita best practice ya. Ini saya yakin di antara para audiens ini ingin menjadi eksportir atau importir. Suppose saya ingin melakukan izin import untuk satu komoditi yang sebenarnya komoditinya ada di Kementerian Perdagangan. Ini karena mungkin background saya Kementerian Perdagangan, jadi saya sedikit lebih hafal nih Bu Ati ya. Jadi artinya saya mau izin nih satu komoditi yang sebenarnya komoditi itu termasuk komoditi yang diatur, ya kan? Ini gimana nih prosesnya? Nih apa Bu Oza? Biar kalau biar simulasi teman-teman simulasi coba. Kalau karena kita sudah terintegrasi tadi di LNSW, si klien, si importir yang ingin jadi importir tadi, dia harus punya terdaftar dulu di LNSW. Dia
Karena Harus kita daftar harus dulu memastikan semua yang kita lakukan dalam bentuk safety dan security yang benar. Jadi klien kita harus kita pastikan. Jadi pastikan siapa, apakah dia punya kewenangan atau tidak untuk masuk mendapatkan perizinan tersebut. Berarti ada akses ya? Dia Bu, ada ya? akses. Mereka terima Jadi mendapatkan akses dulu. Setelah Oke. mendapatkan akses di LNSW, dia akan mengajukan. Kalau dia mengajukan tadi perizinan, artinya dia harus masuk ke layanan perizinan single service perizinan kita ya. Nanti misalnya dia ngurus salah satu persetujuan impor. Kemungkinan dia harus masukkan dulu bahwa dia ingin ngurus impor apa. Kalau pada saat itu komoditi yang mendapatkan izin impor itu butuh rekomendasi kementerian lain, misalnya apakah misalnya kalau misalnya barang-barang yang keperluan misalnya besi baja, kita sebutin komoditi, kan atau butuh perindustrian atau pertanian butuh izin dari untuk misalnya hortikultura, butuh izin dari Kementerian Pertanian, atau obat butuh izin dari Badan POM. Nah, nanti setelah dia memasukkan datanya itu kami akan langsung kirim ke kementerian terkait yang mana misalnya tadi salah satu tadi dia akan kirim dulu ke Kementerian Perindustrian. Perindustrian akan mengecek dia bisa dapat nggak. Nanti perindustrian akan mengeluarkan yang namanya rekomendasi. Kalau dulu kan dikasih ke orangnya. Sekarang rekomendasi akan terkirim melalui LNSW ke orangnya by system. Langsung By berarti ya. Nanti Langsung ya. dari rekomendasi itu kami juga akan langsung kirimkan rekomendasi itu ke perdagangan. By system. Jadi elektronik terkirim langsung ke perdagangan. Nanti kalau teman-teman perdagangan merasa itu sudah benar dan layak untuk diberikan, akan terbit persetujuan impor melalui Inatrade akan dikirimkan ke kami. Balik lagi ke Ibu, kami berarti. akan keluar. Nah, inilah yang akan kita tersampaikan ke si pengguna jasa. Gitu. Jadi artinya yang pengguna jasa bisa terima dari si Inatrade. Data yang ini kan dibutuhkan, data persetujuan impor itu kan dibutuhkan oleh bea cukai pada saat impor. Data persetujuan impor itu otomatis langsung kami kirimkan ke bea cukai. Nanti bea cukai dokumen PIB-nya dibuat oleh si pengguna jasa. Nanti kami kirimkan bahwa ini sudah memenuhi lartas ya, sudah ada dokumen PI-nya. Kemudian nanti dari bank akan kirim juga nanti sudah bayar apa belum. Setelah connect dia baru bisa masuk ke bea cukai. Kalau nggak diterima Bu. Jadi akan reject. Jadi semuanya by system gitu. Berarti dari Ibu kemudian KL Ke KL KL, dikeluarkan kembali ke LNSW, kemudian baru LNSW ke bea cukai ya. Iya, betul. Ya, Bu, Berarti mau tanya apa tadi coba, Bu? ini skemanya tadi Skemanya. tuh kayaknya jadi simpel gitu ya menurut saya, meskipun simpelnya itu bayangan saya tuh Ibu juga LNSW ini juga mempunyai kewenangan untuk kemudian dalam rangka mengkoordinir tadi ya, misalnya juga menegur, kan ada batas waktu ya di masing-masing KL ini, misalnya dari perindustrian dia ada SLA batas ya, waktunya Service Level berapa Management, Bu. gitu kan gitu. Iya. Jadi nggak kemudian nanti dokumen yang masuk ke LNSW terhenti di perindustrian atau Mungkin ada diberhenti di KL yang SLA-nya, berikutnya. Yang pertama, bagaimana kemudian LNSW ini kemudian bisa mengontrol, ya, bisa memastikan bahwa masing-masing KL tadi yang tergabung di dalam LNSW itu tepat waktu. Ya. Yang kedua sekalian aja Jin, karena ini akan nyambung gitu ya. Ini kan tidak ada connect berarti kepada klien, benar-benar semua by system. Ya. Saya mau tanya, kira-kira kalau saya mau jadi importir, biayanya berapa? Ya. Mumpung ada ahlinya nih. Iya. Jadi ada dua nih ya Bu. Yang pertama tadi karena kalau sebagai untuk mengontrol on time-nya dari masing-masing waktunya Bu. KL Level gitu ya. Jadi tadi Bu Ati seperti saya sampaikan, LNSW itu tidak mengurangi kewenangan kementerian. Betul. Kalau kita sampaikan misalnya kan kami lebih kepada wadah ya, tools-nya untuk kesistemannya di kami. Tapi kewenangan masing kementerian untuk melakukan penelitian, Tetap di sana. verifikasi tergantung kepada aturan masing-masing Bu. Aturan di sana mempersyaratkan berapa lama. Tapi kami juga punya yang sudah ada SLA link. SLA link ada service level arrangement yang linknya. Ada beberapa komoditi yang sudah kita mulai piloting untuk kita bisa tahu berapa lama masing-masing KL. Berapa lama itu Bu? 5 hari? Ada 5 hari. Kalau untuk yang Pabun untuk perizinan kami 5 hari. 5 hari. Tapi memang kembali lagi tadi kan pasti defaultnya sejak dokumen diterima lengkap benar. Diterima lengkap dan benar. Penting Jadi Bu, kalau Bu Ati. makanya teman-teman perindustrian atau perdagangan bilang ini dokumennya masih kurang. Masih kurang. Itu nggak Bisa gitu. gitu. Iya. Teman-teman
teman-teman misalnya yang lain juga sama. Artinya ini berlaku sejak dokumen lengkap benar. Tapi bisa nggak ada komunikasi juga? Pasti ada, Bu. Tapi komunikasi biasanya by elektronik. Mereka kekurangan dokumen, pasti mereka akan menyampaikan. Jawabnya lewat elektronik juga ya. Jadi, tapi kalau di kami nggak ada mengkontak karena kontaknya ada semua di KL. Jadi tidak berhubungan dengan LNSW. Kalau dengan kami, kecuali kalau ada permasalahan sistem, mereka nanya, kami punya kontak center. Tapi kami akan meng-guide kepada teman-teman kementerian lembaga terkait. Tapi kalau dengan LNSW, kami nggak ada hubungan. LNSW tidak terima orang dalam kunjungan lagi. Kami hanya terima layanan semua by online. Jadi tidak menerima layanan tatap muka. Kami tidak ada layanan tatap muka lagi. Gitu. Tadi pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya berapa biayanya? Ada biaya kah? Untuk kegiatan LNSW kita bagian dari pemerintahan, semuanya free of charge. Catat semuanya free of charge. Jadi kalau ada yang nggak bayar pasti bukan dari kami. Gitu. Bu Ati berminat jadi importir atau eksportir? Insya Allah. Tapi harus bayar biaya masuk pajak. Ya, kalau itu kan nanti setelah jadi ya. Nah, ini sekalian ini, Bu. Dengan perubahan tadi ya, Bu ya, yang bayangan saya kan kalau tadi harus ke KL kan panjang. Nah, sekarang dengan sistem satu pintu ini kan mestinya lebih cepat ya. Ibu, apakah pernah diukur itu keberhasilannya gitu? Jadi misalnya dirasakan manfaatnya oleh si klien. Oh iya, saya dulu ke perdagangan, ke perindustrian, kemana-mana gitu ya. Sekarang saya anak satu ke LNSW dan ternyata itu ya Bu, pastinya kami harus ukur kan Bu ya, karena itu bagian dari kita pengen lihat performance kita seperti apa. Jadi kalau kita sampaikan tadi kita punya single submission, macam-macam, ada perizinan, ada pengangkut, ada single billing, ada kita terkait dengan beberapa hal kegiatan kita yang semuanya sebenarnya kalau kita bicara di yang sudah dilakukan oleh NSW itu sebenarnya mulai dari pre-custom brand, custom brand sampai post. Jadi dari kapal baru datang terkoneksi semua pada saat pemrosesan di karantin immigration custom sampai dengan barang mau dikeluarkan. Jadi ada beberapa rangkaian itu yang sebenarnya kami ikut. Misalnya di awal nih kalau Koreda kenal, kita juga ikut misalnya penyiapan dokumen perizinan tadi, neraca komoditasnya atau KIK-nya. Itu terinfo ya yang begitu-begitu neraca ya. Komoditas itu semuanya di bawah kami. Neraca komoditas itu sistem nasional neraca komoditas itu di bawah kami. Neraca komoditas apa coba Bu Ibu jelaskan mungkin biar audiens tahu mungkin juga. Nanti kita jelaskan, kita selesai dulu ya pertanyaan Bu ya. Jadi kalau kita sampaikan tadi seberapa jauh ukurannya, kami memang melakukan survei. Kami juga tergabung dalam National Logistic Ecosystem. Jadi RLS itu yang mengelola semua kesisteman terkait dengan National Logistic Ecosystem itu adalah di LNSW. Nah, kami bekerja sama dengan Prospera. Kita melakukan survei Australia itu setiap 2 tahun kami lakukan survei. Yang terakhir kami juga tetap disupervisi oleh Prospera. Kalau kita lihat beberapa tadi yang disampaikan oleh Ibu, kita misalkan pasti kami ukur seberapa jauh layanan itu memberikan efisiensi terhadap waktu dan biaya buat Nah, jadi kalau kita ukur kemarin misalnya kami contoh ya Bu ya, single submission perizinan sebelum dengan adanya LNSW dan setelah, kita lihat bahwa memberikan efisiensi waktu untuk yang single submission perizinan tuh sampai dengan 66,55%. Tinggi sekali dong ya. Ini hasil survei yang disupervisi dengan kemudian untuk biayanya berapa? Itu menurut pengguna jasa itu berkurang sampai 63,39%. Bukan 100% ya. Belum. Kalau 1 itu jadi 0 nggak baik dong. Iya. Kan ini kan pengurangan ya. Mengurangi ya. Jadi misalnya dari mungkin dulu bayar 1 juta, sekarang bisa bayar cuma 300 ribu. Biayanya kenapa misalnya seperti resmi itu ya? Iya, resmi. Misalnya Ibu single submission karantina custom. Single submission karantina custom itu adalah penggabungan antara kegiatan bea cukai dan karantina, Bu. Kalau dulu sebelum ada LNSW-nya, bea cukai itu periksa sendiri, dibongkar lagi baru buka, kemudian buka kontainernya, kemudian ditutup lagi. Kemudian datang lagi karantina, kalau dia buka lagi. Dengan ada LNSW kita lakukan namanya single submission karantina custom. Kita berikan info bahwa ini ada barang yang akan diperiksa oleh karantina dan custom bea cukai. Dengan waktu yang sama mereka periksa. Jadi mereka meriksa dalam waktu yang bersamaan. Dibukanya bareng berarti ya, sekali. Bareng. Jadi nggak perlu nurunin kontainernya 2 kali, nggak perlu mengulang 2 kali, nggak perlu handle-nya si buruh 2 kali. Itu kan berpengaruh. Nah, dari hasil survei yang dilakukan oleh Prospera, kita lihat bahwa untuk yang single submission karantina custom yang SSMQC itu memberikan efisiensi waktu 59,26%, Bu. Hampir 60% juga, dan efisiensi biayanya sampai dengan 77,94%. Jadi artinya
itu memberikan bahwa kegiatan ini akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh si pengguna jasa. Klien kalau dia biasanya harus bongkar, muat, kemudian tutup lagi, itu kan ada buruh, ada sewa lift in lift off kalau boleh tahu di pelabuhan, nah itu berkurang banyak Bu. Jadi semuanya Bu, apakah itu nanti delivery online, kemudian single submission pengangkut, rata-rata itu semuanya memberikan efisiensi waktu biaya hampir semuanya di atas 20%, minimal itu 21%. Jadi artinya kegiatan dengan kita konekkan dengan digital, kemudian semua terhubung, ini memberikan efisiensi waktu dan biaya yang sangat signifikan, dan ini sudah dilakukan, dan ini kami juga lagi untuk tahun 2026 kami lagi mulai survei lagi nih Bu. Ya, dan ini surveinya dilakukan oleh independen ya, lembaga independen ya. Kami kerjasama dengan Prospera. Jadi Bea Cukai dengan LNSW bekerjasama dengan Prospera. Luar biasa. Ada positif yang masih banget. Mungkin di luar ini ya Bu ya. Ini kan sekarang lagi rame ini Bu, masalah transfer pricing, underpricing gitu kan ya. Artinya kan ini memang based on dokumen yang dilakukan oleh teman-teman di LNSW ya. Dan itu terkait dengan bea cukai. Itu bisa dilihat nggak sih Bu? Atau memang mereka mencantumkan data persis seperti apa yang mereka lakukan, atau memang ada di bawah itu sehingga ketahuan tuh gimana Bu proses? Ada connected-nya nggak ini? Ya sebenarnya kalau untuk dokumen impor ekspor semuanya kita ketahui bahwa kewenangan untuk penelitian dokumen impor ekspor itu adanya di Bea Cukai. Di Bea Cukai. Jadi mereka mengajukan dokumen memang by sistem ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kami dapat kalau dia ada validasi tadi terkait dengan latasnya. Untuk penelitian sendiri memang kita ada beberapa komoditi yang memang ke sistem ekosistemnya dibuat di LNSW. Misalnya Ibu kenal yang namanya Simbara. Simbara. Simbara itu dibuat oleh, jadi sistem mineral dan batu bara itu dibuat di LNSW. Nah itu untuk komoditas-komoditas mineral. Kita kalau dulu mungkin barang-barang itu kan hanya silo-silo yang ditanganin oleh ESDM, tangani perdagangan, tangani pelabuhan, tangani bea cukai, tangani karantina, itu nggak connect. Kita buatkan ekosistemnya Bu di LNSW, sehingga pada saat dia mulai diambil dari bumi gitu, dia kan harus kena pungutan negara bukan pajak PNBP. Benar nggak dia masuk nanti pada saat dia dikirim, kita juga konekkan dengan teman-teman ke pelabuhan, dengan teman-teman Sukovindo surveyornya, kita konekkan dengan ESDM-nya, konekkan dengan teman-teman perdagangan. Nah, dengan itu memang kelihatan Bu bahwa dengan connect itu mungkin dulu ya, mohon maaf, mereka ada upaya-upaya untuk tidak membayar dengan benar. Misalnya pakai billing ya, NTPN-nya, pembayaran ke negaranya. Mereka pada saat bayar itu dulu mungkin karena tidak terkonek, mereka bisa mengurangi pembayaran atau malah satu dokumen dipakai berkali-kali. Dengan kita konekkan semua, nggak bisa lagi. Jadi kita lihat bahwa dengan adanya konektivitas kementerian lembaga akan meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dalam bayarnya Bu. Jadi mereka kan akan terhubung satu dengan lain. Kita bisa mengkonekkan. Dengan itulah kita lihat bahwa tadi yang bilang kemungkinan mereka untuk under invoicing itu semakin kecil. Artinya kemungkinan itu bisa kita kurangi atau niat untuk menggunakan dokumen yang tidak benar itu bisa kita kurangi kalau kita memanfaatkan digital. Sebenarnya dengan sistem ini bisa ya Bu ya, kita mengatasi apa yang selama ini. Dan itu transparan loh ya. Itu transparan. Kami connect. Jadi memang ini peran dari semua kementerian lembaga. Kami sangat mengapresiasi keinginan semua KL untuk bisa mengkonekkan dan juga bisa membuat proses bisnis yang lebih efisien sebenarnya. Kami selalu beranjak tidak hanya dengan mengkonekkan, bagaimana membuat proses bisnis yang efisien, yang harmonis, sehingga ini bisa nanti kita terjemahkan dalam bentuk kesisteman. Nah kalau tadi yang dengan dalam negeri sudah terkoneksi dengan baik gitu ya, karena surveinya juga tadi kan positif banget ya. Bicara ekspor impor itu kan ada juga aktor luar negeri nih, bayar. Ya kan, koneksinya gimana nih peran LNSW di sini? Ya karena kalau kita lihat memang kalau LNSW kan kita lebih kepada tadi untuk mengintegrasikan dokumen sistem. Untuk mengintegrasikan itu kami tidak hanya yang dalam negeri Bu Ati, benar tadi disampaikan, kami juga mengkoneksikan dengan internasional. Jadi kalau klien kami
selain 29 kementerian lembaga, selain pelaku usaha, kami juga punya klien negara mitra. Negara mitra ini kami contohkan mungkin kalau kita saat ini yang banyak adalah ASEAN, terkait misalnya. dengan certificate of origin. Jadi ada pertukaran data barang asli dari surat mana gitu. keterangan asal, Surat misalnya keterangan asal, surat keterangan CEO, asal barang. certificate of origin ya. sertifikat origin. Nah, kalau dulu CO itu kan dikirimkan by hard Langsung, copy, ya, by copy-nya banyak jadi tuh. penerbitnya Bertumpuk-tumpuk tuh, dari Bu. swing authority-nya Bu Hati itu misalnya yang penerbitnya negara mana, misalnya pemerintahan negara CEO, sana, customnya sana iya. mengeluarkan atau perdagangan MITI sana Bisa, mengeluarkan iya. Jepang misalnya. CEO-nya Kopi, dari iya. Jepang. Itu dikirimlah ke Indonesia itu by hard copy, dikirim Hard by copy. apa namanya? Iya, Itu iya. kiriman. Iya, Jadi sih. dari Kanwil itu bisa ngirim segini-segini tuh, Bu. Betul. Surat keterangan asalnya itu ya kan. Betul. Nah, Ya kan? sekarang kami sudah coba Bu ada pertukaran data Oke. khususnya ICO. Jadi artinya kalau penerbitnya Issuing Authority pengen mengirimkan yang receivingnya di Indonesia adalah custom ya biasanya. Tapi melalui lembaga nasional single window mereka kirimkan. Oke. Nah, kemudian kita nanti akan Deliver. kami yang meneruskan ke bea Ke cukai. bea cukai. Jadi yang dulu Oke. semuanya hard copy Bu Hard Ati copy. saat ini sudah dikirimkan secara Digital. elektronik. Oke. Terutama yang saat ini yang sudah mandatori adalah ASEAN. ASEAN. Jadi semua ASEAN itu form pakai A3, sertifikat ya. OD, sertifikat Dulu form D Form D, namanya, ya? sekarang namanya A3. A3. A3 itu dikirimkan secara elektronik ke Elektronik. kita. Jadi jauh sekali. Misalnya dulu kalau dari Singapura paling cepat tuh 19 jam lah Iya, sampai iya. di sini. Sekarang Ini- nggak sampai 10 menit dan nyampe buat. Iya. Karena kan Iya. elektronik. Nah itu Iya. gunanya. Ya, sekarang kita selain Reformasi. Betul. Selain negara ASEAN, kita udah ada beberapa negara lagi Bu, dengan Ya, China, ya. dengan Jepang, China dengan itu berarti form ASEAN C ya? Form C. Form C. Kemudian dengan Jepang, Jepang, JJPA, kemudian dengan Korea, Korea. dan satu lagi dengan Australia, Australia, ANZ, yang ANZ. FTA. Nah, kemudian selain ICO, kami GSP sudah juga dong ya, Bu ya. Yang Dengan- GSP juga ya. Ya, untuk apa Amerika dan kita Eropa? belum masuk karena ini Oh, kan belum. pertukaran kesiapan masing-masing Oh, negara. oke, Jadi oke, yang oke. siap dulu. Oke. Kami selain itu juga dengan negara ASEAN beberapa kita sudah mulai yang sekarang ada Phytosanitary. Oh, Phytosanitary. Phytosanitary. Dari bidang karantina, Phytosanitary, Phytosanitary-nya. ya. Kami SPS sudah ya. mulai dengan Thailand dan ini lagi pilot dengan Brunei. Oh, oke. Kemudian ada lagi mungkin yang animal health. Oke. Nah, untuk yang Binatang. kesehatan, Ya, surat kesehatan. keterangan Ya, kesehatan surat dari keterangan negara lain, kesehatan. kami sudah mulai piloting juga dengan teman-teman dari Thailand. Jadi Ya. selain sertifikat keterangan surat keterangan asal, kita juga tadi punya yang namanya Keterangan Phytosanitary sehat. dan animal health. Dan ini SPS. mudah-mudahan kerjasama dengan karantina, dengan Ya, ya. kesehatan juga semakin bagus sehingga nanti tidak lagi hard copy Oh, seperti oke. Bu Enda bilang. Iya. Kita bicaranya nanti sudah bicara Sudah digital. bicara. Ini kalau dulu Bu ada orang yang memalsukan dokumennya. Bisa aja, Ada dokumen yang nggak dicoret-coret benar. ujungnya Tapi gitu. kalau sekarang dengan Sekarang elektronik nggak kan bisa. yang ngirim Iya. adalah negara sana. Iya. Jadi nggak bisa lagi istilah Oh, oke. pemalsuannya Oke, dimungkinkan itu akan sangat berkurang. Iya. Itu salah satunya buat. Jadi Iya. memang Iya. benar tadi tidak hanya dengan Dalam domestik, negeri. kami juga bekerja sama dengan internasional Iya. dan kami juga tergabung dalam ASEAN Single Window. Iya. Ya, memang Bisa teknologi bukan satu-satunya ya, bukan ending gitu ya. Tapi itu menjadi instrumen yang sangat berharga kalau kita mau bicara transparansi, efektivitas dan sebagainya. Luar biasa cerita Bu Osa kali ini. Sebenarnya diperlukan improvement ya Bu ya, baik dalam negeri maupun luar negeri ya, untuk supaya elektronik itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang penting ada kemauan dulu ya, baru kemudian kita laksanakan Ya. pelan-pelan. Benar. Ini banyak sekali yang sudah kita kulik, tapi udah banyak informasi yang kita dapat gitu ya, terutama saya nih ya. Nah ini sekarang kayaknya kita juga harus dari sisi bagaimana kehati-hatian Iya. kita di dunia yang sekarang penuh tipu-tipu, Nah. kan? Udah ada lagunya juga kan, tipu-tipu. Di dunia tipu-tipu. Nah ini faktanya juga banyak ya Bu ya. Kita juga sering baca, cuman kita sering bacanya kan di media ya. Iya. Nah ini kan ada pelaku nih, beliau dari Bea Cukai langsung, pernah direktur Kanwil. Iya, benar. Nah sekarang mainnya digital pula gitu kan, pasti paham betul lah. Bu, beri dong kami tips and tricks gimana itu menghindari kasus tipu-tipu yang saya nggak mau cerita di sini. Iya, Kita iya. tadi belakang layar saja, saya pun pernah mengalami gitu ya. Nah ini terutama ini perempuan-perempuan ini kan seneng banget ya Bu belanja ya Bu ya. Mana fasilitasnya sekarang banyak banget, ada yang resmi aplikatornya, ada yang tidak resmi. Nah, gimana nih Bu?
Ya betul Bu, saya sebenarnya kita prihatin ya, terutama banyaknya memang menyasar ibu-ibu ya atau apa namanya perempuan. Ya. Jadi ini apa namanya kalau kita lihat resiko memang saat ini banyak sekali upaya-upaya untuk melakukan penipuan, terutama dengan memanfaatkan tadi salah satunya barang-barang yang dinyatakan dikirim dari luar negeri. Jadi penipuan yang mengatasnamakan barang-barang impor, barang-barang yang apa namanya dikirim dari luar. Tadi kan kita bicara nih Bu Arlinda, Bu Ati, bahwa di barang-barang tuh butuh izin. Nah, kadang-kadang itu yang dimanfaatkan bahwa barang itu nggak boleh semuanya masuk. Ada barang-barang yang dilarang, ada yang barang-barang yang legal, yang ilegal diawasi. Itu menjadikan trigger awal menyebabkan timbulnya upaya-upaya untuk menyatakan bahwa barang itu nggak boleh masuk dan nanti akan dikenakan kepada tadi para misalnya perempuan-perempuan tadi. Jadi kalau kita lihat kan banyak ya sekarang barang-barang yang dibeli secara online. Jadi kalau itu juga salah satu yang bisa jadi modus tadi Bu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat modus untuk terkait dengan pengiriman barang-barang penipuan barang-barang ini macam. Ada penipuan paling banyak itu adalah dengan istilahnya romansa Bu. Itu banyak banget. Itu yang paling tinggi sebenarnya. Apa itu romansa? Jadi orang-orang yang didekati secara pribadi oleh pihak-pihak dari luar. Romans maksudnya. Romansa. Jadi artinya proof-nya. Ya, betul. Jadi Ibu didekati oleh seseorang atau pernah merasa kenal, kemudian merasa ini nanti dia bilang akan kirim barang. Atas kiriman barang tuh dibilang nanti ketahan di bea cukai. Nah, nanti minta harus bayar. Nah, itu salah satu yang pertama. Itu paling tinggi. Yang kedua tadi yang pembelian melalui barang kiriman. Tadi misalnya disampaikan Bu Ati tadi. Jadi ada orang-orang yang merasa bahwa dia membeli suatu barang tapi barang itu dianggap barang ilegal atau butuh izin. Berarti untuk bisa keluar nanti dibilang bahwa ini harus bayar sesuatu. Nah, bisa dikejar-kejar. Jadi kalau nggak bayar Anda ditangkap polisi. Misalnya seperti itu sehingga timbul ketakutan akhirnya dia nyetor duit akhirnya dia kena tipu. Banyak hal lagi yang juga dengan cara-cara yang lain yang artinya menyatakan bahwa barang ini adalah barang diplomatik. Dia kenal bahwa ini adalah barang diplomatik, jadi ada yang harus nggak perlu diperiksa, tapi karena ditahan sama bea cukai Anda harus bayar. Jadi kalau kita lihat itu beragam sekali penipuan-penipuan yang mengatasnamakan tadi barang kiriman dan tertahan di bea cukai. Nah, ini cukup banyak. Kalau kita lihat sepanjang tahun 2025 saja, ini tercatat lebih dari 8.000 pengaduan. 8.000 2025. 8.000 pengaduan dan ini jangan-jangan kebanyakan perempuan ya? Kebanyakan. Dan memang kebanyakan perempuan. Yang belanja perempuan Bu Linda. Saya baru beberapa hari yang lalu ini Bu dapat informasi dari seseorang yang menyatakan bahwa dia dapat kiriman yang dinyatakan souvenir dari temannya dari Inggris. Itu ada sepatu, ada tas mahal, semuanya bermerek. Kemudian petugasnya bea cukai minta duit. Nah, untung karena dia kenal saya, dia hubungin. Coba kirimin fotonya, dokumennya. Kamu nggak pernah, dia kan nggak terlalu ngerti. Saya baru ngeliat gambarnya, saya udah tahu. Ini penipuan, jangan dilanjutkan. Karena apa? Dia bilang dari Inggris, tapi duitnya di sana tulisannya apa Bu? Tulisannya adalah dalam bentuk dolar Singapura. Artinya ini kan nggak mungkin kan? Pasti harusnya pound sterling kan? Jadi udah kelihatan. Jadi kita nggak perlu lama ya udah tahu. Tapi yang jelas tidak mungkin itu dilakukan oleh petugas kalau yang resmi. Jadi betul-betul kalau kita lihat belakang ini untuk tahun 2025 tuh dari tahun 2024 tuh ada peningkatan lebih dari 27%. Penipuan. Jadi ini memang benar pertanyaan Bu Hati. Tolong betul-betul hati-hati. Kenali benar ya siapa modusnya ya tadi penipuan, kedoknya tadi online. Jadi mungkin tidak dengan platform yang resmi jadi berkedok online. Termasuk juga yang paling banyak itu yang memang barang-barang yang dari luar negeri. Jadi menurut teman-teman dari Bea Cukai hampir lebih dari 5.000 kasus itu adalah barang-barang dari luar negerinya. Jadi dari dalam juga ada, tapi dari luar negeri juga banyak. Jadi dia biasanya salah satu cara yang paling sering dilakukan adalah mereka bilang jual barang, tapi gambarnya orang yang meminta uang itu adalah betul-betul gambar petugas bea cukai. Jadi foto yang dikirimkan itu yang meminta harus membayar biaya masuk pajak itu adalah memang menggunakan profil salah seorang pejabat bea cukai yang disalahgunakan. Jadi ini yang sering sekali. Jadi mohon ini berkedok kepada orang-orang untuk mentransfer ke pegawai tersebut, padahal yang ditransfer bukan pegawai bea dan cukai. Jadi saya
sangat berharap tadi kalau trik-triknya Bu Hati, kita harus bisa hati-hati. Kalau di dalam di lapangan teman-teman bea cukai sering bilang stop, cek dan lapor. Kalau stop itu apa? Jadi kalau ada orang yang menekan kita minta gitu hilang, ya jangan takut dulu. Karena biasanya mereka akan menekan, akan nakut-nakutin, akan bilang kalau bukan nggak bayar sekarang Anda akan kena tangkap polisi atau Anda akan barangnya hilang, Anda segala macam. Jadi kalau ada yang meminta uang, menakut-nakuti yang tidak benar itu, nggak usah panik dulu. Anda harus mencek, harus memastikan, kemudian cek. Cek misalnya tadi ke petugas bea cukai, kita punya hotline ya 15.225. Silakan pastikan di sana. Jadi 15.225. Cek kepada petugas bea cukai betul nggak ini ada permintaan. Tapi yang pasti permintaan bea cukai tidak boleh ke perorangan pribadi. Dan akunnya adalah harus akun negara resmi. Jadi tidak ada transfer kepada perorangan. Dan nggak ada bea cukai telepon, tidak ada bea cukai perorangan. telepon perorangan. Pastinya ingat ya, jadi ingat nih sahabat Pimti. Jadi banyak sekali betul yang sudah menanyakan ini, dan beberapa juga sahabat Pimti kita juga pernah berkoordinasi dengan saya. Jadi saya berharap itu tadi pastikan betul-betul siapa orangnya. Kemudian kalau memang tidak yakin, tanyakan ke petugas bea cukai. Tapi yang pasti jangan pernah mentransfer kalau itu tidak pasti dan tidak jelas resmi. Siapa penerimanya. Tidak resmi. Karena yang boleh resmi adalah akunnya harus akun negara, nomornya harus nomor kantor, rekeningnya harus rekening kantor. Dan kalau tidak itu pastikan bahwa itu adalah penipuan. Jadi kemudian setelah itu lapor kalau ada kejadian, untuk tidak ada teman kita lagi yang kena, tolong laporkan kepada petugas bea cukai sehingga ini bisa mengurangi adanya penipuan yang kena selanjutnya. Hati-hati ya teman-teman Pimti ya. Kita mesti stop. Apa tadi Bu? Stop, cek, dan lapor. Nih kita udah cukup lama ya. Saya cuma ingin refleksi kepemimpinan perempuannya nih, Bu Oza. Bu Oza ini kan bidangnya ini kan sebenarnya banyak dikuasai oleh laki-laki, didominasi oleh laki-laki. Nah, saya ingin kita mungkin sahabat Pimti ingin mendengar dari beliau, melihat perjalanan dari pengawas menjadi pemimpin yang merancang kebijakan dan sistemnya. Kira-kira apa nih pelajaran kepemimpinan yang Ibu bawa selama ini, mungkin bisa kita sharing kepada mitra dan sahabat Pimti ya. Saya yakin ini bisa jadi satu knowledge lah buat perempuan-perempuan yang sekarang supaya bisa terus semangat lah ya untuk terutama ASN perempuan nih yang jadi targetnya Pimti Silakan Bu. Ya kalau kalau ditanya seperti apa, awalnya juga nggak mikir buat kita. Yang kita kan pastinya menjalani setiap penugasan dimanapun. Kalau saya sih coba menjalani dengan yang terbaik. Artinya kita pasti harus terus belajar, mengasah kompetensi kita. Kan kalau saya setiap penugasan itu pasti ada uniknya. Setiap tempat itu pasti ada tantangannya. Jadi pasti setiap kita bertugas, apalagi kalau Direktorat Jenderal Bea Cukai dulu kan pasti pindah dan pindah ya. Pindah dari satu kota ke kota lain, kemudian kita punya tantangan yang berbeda. Nah, saya cuma berharap bisa menjalani dengan baik, dan kita mungkin butuh juga misalnya kita mengambil hal-hal yang positif yang dilakukan oleh orang lain atau tokoh-tokoh yang lain, itu kita juga bisa untuk lakukan di tempat kita bertugas. Dan yang penting menurut saya adalah kita komitmen dengan yang kita kerjakan. Kemudian juga satu menurut saya yang sangat penting kalau saya kita harus menjaga integritas. Artinya kalau dimanapun tempat pasti semua upaya itu tergantung pada kita. Jadi kalau kita punya niat, kalau kesempatan pasti ada di mana aja. Masalahnya kita punya kemauan dan punya niat seperti apa. Jadi saya sangat berharap juga kepada yang muda-muda terutama, apalagi sekarang ini kan kalau kita lihat dengan pengaruh utama gender kesempatan untuk berkarir jauh lebih bagus, kesempatan untuk mendapatkan jabatan lebih bagus. Mudah-mudahan kita sebagai yang diberikan kesempatan bisa menjalani dengan baik. Itu poinnya tuh Bu. Poinnya itu betul untuk para perempuan Kita kayaknya waktunya udah selesai. Udah selesai ya. Saya minta tadi Bu Osa udah seperti closing statement tadi ya. Ada yang perlu ditekankan Bu, kira-kira pesan Ibu untuk
para perempuan ASN. Saya langsung saja ke perempuan ASN. Kalau perempuan ASN Bu, saya cuma pesan satu, kalau bisa lebih baik aja nggak cukup. Nah, aja nggak cukup. Mungkin ada satu poin Bu, lebih baik meningkatkan kompetensi diri sendiri daripada kita harus jealous sama orang lain, bener nggak Bu? Betul. Baik, sahabat Pimti, mitra Pimti, waktu ternyata berjalan sangat cepat dan narasumber kali ini sangat luar biasa. Kita dapat banyak poin, baik dari yang sisi knowledge-nya, bagaimana beliau melakukan pekerjaannya di LNSW maupun bagaimana kepemimpinan beliau, termasuk juga kita tadi sudah dapat trik and tips ya untuk menghindari banyak penipuan. Jadi mungkin kalau saya bisa simpulkan tadi juga dari kalimat narasumber, khusus untuk para perempuan ASN, biasa saja tidak cukup, harus luar biasa. Baik saja tidak cukup, harus sangat baik ya. Dan komitmen, integritas. Integritas kuncinya ya Bu ya. Integritas dan kompetensi tentu saja. Baik, terima kasih. Sebelum kita menutup Ibu, Bu, biasanya kita ada Yel Pimti. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Oza. Yel Pimti itu biasanya healthy dulu, terus kemudian happy. Pimti. Ya, kita sama-sama ya Bu. Oke, Yel Pimti. Happy Pimti. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.